Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Syahputra, NIRM 0101201173 dari kelas TAN 4B, ingin mempresentasikan poster dan juga leaflet yang telah saya buat yang berjudul Musuh Alami Hama pada Tanaman Jagung. Nah, yang pertama, matriks dari program yang telah saya buat, yang telah saya susun di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura pada tahun 2021, yaitu dengan keadaan petani memanfaatkan musuh alami sebagai pemberatas hama pada tanaman jagung sebesar 1.232 orang atau 60%. Dan adapun tujuannya yaitu petani yang sudah memanfaatkan musuh alami sebagai pemberatas hama pada tanaman jagung dari 1.232 orang menjadi 1.539 orang. Dan masalah yang terjadi, petani belum memanfaatkan musuh alami sebagai pemberatas hama pada tanaman jagung sebesar 821 orang atau 40%-nya. Dan jumlah petani dewasa yaitu 1.655 orang dengan materi yang akan dibawakan yaitu manfaat musuh alami sebagai pemberatas hama pada tanaman jagung. Dan metode penyuluhan yang dapat dilakukan yaitu dengan metode ceramah, penyebaran poster dan leaflet, diskusi, dan juga tanya jawab dengan volume 6 unit dan lokasi di Desa Pekubuan dengan waktu atau akan diselenggarakan dalam bulan Januari dengan sumber biaya APBD dan penanggung jawab yaitu PPL dan pelaksana yaitu kelompok tani. Nah, adapun poster yang saya buat, yuk kenali musuh alami hama tanaman jagung. Nah, dibandingkan dengan pestisida, dengan menggunakan musuh alami pada tanaman jagung, maka pemusnahan hama tidak akan memiliki efek samping yang buruk bagi alam. Kita justru mendukung dan membantu melestarikan ekosistem yang ada di alam. Nah, dengan menggunakan musuh alami, maka ekosistem akan terus berlanjut dan habitat yang terjadi atau agroekosistem yang terjadi pada daerah tanaman jagung atau areal jagung akan terus terjaga, sehingga pertumbuhan hama dapat teratasi ataupun dapat ditekan secara tidak langsung melalui musuh alami. Nah, adapun beberapa musuh alami yang bisa membantu petani untuk menangani hama pada tanaman jagung yaitu belalang. Belalang dengan kemampuannya yang mumpuni, mereka sering memakan hama pada tanaman jagung secara keseluruhan, sehingga keseimbangan yang terjadi pada pertumbuhan tanaman jagung dapat terjaga. Nah, yang kemudian yaitu semut hitam. Predator semut hitam ini akan menyerang ulat dan hama lainnya yang berada pada tanaman jagung. Nah, daerah penyebaran dari semut hitam sendiri yaitu banyak ditemukan di daerah Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga ada laba-laba. Nah, laba-laba adalah hewan yang berbuku-buku dan memiliki tungkai yang berduri dan panjang dengan mata yang berbentuk segi enam. Laba-laba ini sangat aktif dalam memburu kutu daun pada tanaman jagung. Dan kemudian yang keempat ada kumbang. Kumbang sejak fase larva dan imagonya, serangga kecil ini akan sering memakan kutu daun yang tumbuh ataupun yang hidup yang hinggap di tanaman jagung. Nah, kemudian lanjut ke leafletnya. Untuk musuh alami hama jagung sendiri, pendahuluan, jagung merupakan sumber utama makanan yang kaya akan karbohidrat. Nah, maka tak heran tanaman ini banyak dijumpai di negara-negara tropis, terutama di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, jagung menjadi salah satu makanan pokok. Nah, selain terdiri dari 22,8% karbohidrat, Z-mais atau jagung ini juga mengandung 3,5% protein, 1,0% lemak, dan masih banyak vitamin serta mineral yang tentunya dibutuhkan. Nah, adapun masalah yang ditemukan, petani seringkali mengeluhkan perihal serangan hama dan tanaman. Salah satu hamanya, banyak sekali hama yang bisa ditemui, diantaranya yaitu Ostrinia furnacalis, ulat grayak atau Spodoptera litura, tikus, dan ulat daun. Nah, maka
hama-hama yang telah saya sebutkan tadi termasuk ke dalam OPT ataupun organisme pengganggu tanaman yang sering kali dijumpai pada tanaman jagung. Begitu menurut Adnan pada tahun 2011. Nah, terus penerapannya adalah upaya pembasmian ini cukup beragam, seperti menggunakan pestisida atau musuh alami. Nah, penggunaan pestisida sendiri dinilai kurang optimal dan akan berdampak buruk bagi alam ataupun ekosistem dan keberlangsungan ekosistem, karena pestisida juga akan membunuh semua predator musuh alami pengendali hama jagung. Nah, musuh alami hama pada tanaman jagung yaitu semut, belarang, kumbang, dan laba-laba. Nah, dengan kita memelihara ataupun membiarkan musuh alami untuk tetap hidup di daerah tanaman jagung, maka musuh alami sendiri akan membantu petani untuk memberantas hama-hama yang hinggap pada tanaman jagung yang mampu memperlambat pertumbuhan tanaman jagung nantinya. Sehingga dengan membiarkan musuh alami tersebut, maka hama-hama akan berkurang dan pertumbuhan tanaman jagung juga akan terus meningkat. Nah, maka musuh alami ini dapat membantu manusia untuk membasmi hama tanpa merusak lingkungan, dan juga rantai makanan dalam daerah tersebut juga akan terjaga stabilitasnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.